Kami dari kelompok 1 MIP 3A akan membahas tentang sistem penjualan web online menggunakan OpenChart. Apa saja yang akan kami bahas di sini? Yang pertama yaitu membuat kategori, yang kedua membuat produk dan atribut, yang ketiga hasil dan proses pembelian, dan yang terakhir yaitu melihat pesanan dan mengaktifkan testimoni yang telah customer berikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembuatan kategori. Hal yang pertama kita lakukan yaitu masuk sebagai admin. Caranya yaitu dengan mengetik link localhost /OpenChart /upload /admin. Kemudian isikan nama pengguna dan kata sandi. Jika sudah, klik button masuk. Jika sudah masuk, di tampilan awal OpenChart ini, di bagian navigasi pilih katalog, kemudian pilih kategori. Kemudian klik tanda plus add new yang ada di pojok kanan atas. Jika sudah ditambahkan, maka di bagian tab general isi data-data berikut seperti yang ada di gambar. Yang harus diisi yaitu seperti nama kategori, deskripsinya, judul tag meta, kemudian kata kunci tag meta. Menampilkan kategori agar terlihat di store yaitu klik tab data, kemudian klik atau centang atas, dan aktifkan status agar kategori tampil di halaman store. Jika sudah, klik save atau simpan. Baiklah, untuk penambahan produk saya persilahkan kepada Edi Purwanto. Nama saya Edi Purwanto, NIM 3201902003. Menambahkan produk. Untuk menambahkan produk, pada bagian navigation kita klik katalog. Kemudian kita klik produk, maka ada tanda tambah pada pojok kanan atas. Nah, di sana kita klik untuk menambahkan produk yang baru. Setelah itu pada bagian tab general kita isi data-data sebagai berikut. Yang pertama, nama produk. Nah, nama produk ini kita isi sesuai produk yang kita jual. Di sini contohnya celana chino Erigo. Kemudian pada bagian deskripsi di sini kita mendeskripsikan produk kita itu seperti apa. Kemudian judul tag meta. Judul tag meta kita isi sesuai produk yang kita jual. Kemudian deskripsi tag meta. Pada deskripsi di tag meta kita deskripsikan judul kita. Kemudian ada kata kunci produk. Pada kata kunci produk kita isi sesuai produk kita agar pembeli mudah mencari produk kita. Kemudian pada tab data, pada bagian model kita isi jenis apa produk yang akan kita masukkan. Kemudian harga. Pada bagian harga kita berikan harga untuk persatuan produk kita. Kemudian jumlah. Pada jumlah di sini adalah jumlah produk atau stok yang kita punya. Kemudian jumlah minimum. Jumlah minimum adalah jumlah yang bisa untuk orang membeli. Itu minimumnya berapa? Di sini contohnya 1. Kemudian di sini ada habis stok ya, sesuai barang yang kita punya, berapa hari akan habis, seperti itu. Kemudian syarat pengiriman, apakah Anda ingin menggunakan jasa shipping? Jika ya, maka kita klik ya. Setelah itu status. Pilih aktifkan untuk menampilkan data yang telah diisi di produk Anda. Kemudian pada tab tautan, di sini ada produsen. Kolom ini perlu diisi jika ingin menjual beberapa produk dengan berbagai merek. Kemudian ada kategori. Nah, kategori di sini tentukan kategori dan subkategori dari produk. Di sini contohnya celana. Kemudian produk terkait. Kolom ini berfungsi untuk menampilkan produk yang terkait. Nah, produk apa-apa saja yang misalnya terkait dengan celana. Kemudian di tab atribut kita perlu menambahkan beberapa atribut seperti contoh gambar. Nah, di sini kita berikan gambar agar pembeli atau konsumen itu sudah terbayang seperti apa produk yang ingin kita jual. Kemudian kita berikan juga size-nya di sini agar konsumen itu mudah untuk membeli ukuran berapa yang cocok dengan dia. Kemudian pada tab diskon, nah kita menambahkan diskon pada produk yang kita ingin dengan cara
Nah, di sini ada klik add now. Nah, klik tanda tambah. Setelah kita klik tanda tambah, lalu kita isi jumlah, harga, tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Di sini ada berapa jumlahnya dan harganya berapa. Kemudian tanggal mulai kita memberikan diskon dari tanggal berapa dan tanggal akhir sampai tanggal berapa habisnya diskon tersebut. Kemudian tab gambar, kita dapat menambahkan gambar untuk produk yang ingin kita jual dengan cara kita klik tanda pensil atau edit. Nah, di sini ada tulisan tanda pensil atau edit. Setelah kita klik, maka kita pilih gambar yang ingin kita pasang atau kita tampilkan pada penjualan kita. Kemudian jika sudah mengisi semua data, kita klik simpan agar data kita tidak hilang. Kemudian untuk menambahkan atribut di bagian navigation, kita klik katalog. Kemudian kita pilih atribut, grup atribut, kita klik tanda tambah atau add new. Nah, setelah itu kita isi nama grup atribut sesuai produk yang ada, yang Anda perlukan. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah itu kita klik katalog lagi. Kemudian kita klik atribut. Kita klik atribut. Kita klik tanda tambah lagi untuk menambahkan. Kemudian di bagian nama atribut kita isi sesuai kebutuhan produk. Kemudian pada grup atribut kita pilih produk yang telah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Hendrianto. Kali ini saya akan menjelaskan hasil kategori dan produk. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini merupakan tampilan awal website yang telah kami buat, yang terdapat 4 kategori dan beberapa produk seperti di gambar ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu kategori terdiri dari 5 produk. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kami mempunyai 4 kategori, di mana kategori pertama itu adalah celana, kedua hoodie, ketiga pakaian, keempat sepatu. Di mana setiap kategori tersebut kami masukkan 5 produk. Seperti contoh di sini, saya akan menampilkan kategori celana yang terdiri dari 5 produk. Untuk proses pembelian, pertama kita klik dulu gambar yang ingin kita beli ataupun pakaian yang kita ingin kita beli. Jika sudah, masukkan jumlahnya, kemudian klik beli. Sesudah mengklik beli, kita klik keranjang. Nah, selanjutnya pilih alamat yang akan digunakan. Anda dapat memilih alamat yang akan digunakan untuk proses pengiriman barang. Jika sudah, klik lanjutkan. Memilih metode pengiriman. Di sini kita dapat memilih metode pengiriman yang akan digunakan. Setiap harga untuk jenis metode pengiriman biasanya akan berbeda-beda tergantung dengan si pemilik toko. Kemudian klik lanjutkan. Untuk metode pembayaran, di sini ada 3 metode pembayaran dan kami memilih mentransfer bank BRI melalui bank BRI. Karena di sini terdapat 3 metode, di mana yang pertama transfer ke bank BNI, kedua transfer ke bank BRI, dan ketiga bayar di tempat. Dan kita dapat menambahkan pesan untuk pembelian ini. Seperti gambar samping, kami telah menuliskan pesan agar pesanan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian klik lanjutkan. Nah, masih metode pembayaran. Kita harus mengkonfirmasi pembayaran dan mentransfer uang ke pemilik toko. Jika sudah, klik konfirmasi, maka akan ada sebuah pesan, kemudian klik lanjutkan. Sekian. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kita Randy Haryanto. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsi dengan NIM 3019-0-2007, kelas 3A Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, di sini memberi testimoni. Nah, untuk memberi testimoni ini kita klik di bawah produk, lalu terdapat ulasan. Di sini terdapat tulis ulasan, nama Anda, ulasan Anda, lalu catatan produknya baik atau buruk. Nah,
Di sini terdapat nama Yasir Fauzan. Ulasannya adalah barang yang dipesan sesuai dengan gambar. Terima kasih. Nah, dengan peringkat yang sangat baik. Lalu klik lanjutkan. Nah, itu dia cara memberi testimoni. Nah, sekarang kita akan beralih ke mengecek pesanan customer. Nah, untuk mengecek pesanan customer ini adalah halaman web admin ya, admin. Jika sudah login ke halaman admin, di bagian navigation, klik penjualan, lalu pesanan, klik menu view, menu view, lalu akan tampil seperti ini. Di pesanan customer ini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Yang kotak pertama ini ID pesanan, pelanggan, status, jumlah, tanggal ditambah. Ke mengecek testimoni atau ulasan. Caranya cukup gampang. Untuk melihat ulasan yang diberikan oleh customer atau pelanggan kita, caranya Anda beralih ke katalog ya, di sini. Katalog. Katalog. Terus ulasan akan tampil berbentuk list di sini. Di sini terdapat produk, pembuatan, peringkat, status, tanggal ditambahkan. Nah, lalu sekarang kita akan, jika ada komentar yang baik atau buruk, itu kita boleh menonaktifkannya atau boleh tidak menampilkannya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Anda pergi ke menu katalog dan terdapat list ya, yang di samping slide tadi. Itu ada ikon ini, ubah review, lalu simpan tag. Nah, maka udah tersimpan. Lalu testimoni atau ulasan telah aktif. Nah, jika sudah aktif maka seperti ini. Untuk memastikan apakah testimoni berhasil diaktifkan, caranya cukup gampang. Dengan cara mereload. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.